Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayaka Pandia Ramadan dengan NIM 202202101045. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Pupuk Organik untuk Meningkatkan Kualitas Tanah dan Produksi Pertanian. Di Indonesia, pupuk organik sudah lama dikenal para petani. Penduduk Indonesia sudah mengenal pupuk organik sebelum diterapkannya revolusi hijau di Indonesia. Setelah revolusi hijau, kebanyakan petani lebih suka menggunakan pupuk buatan atau anorganik karena praktis menggunakannya. Kebanyakan petani sudah sangat bergantung pada pupuk buatan atau anorganik sehingga dapat berdampak negatif terhadap perkembangan produksi pertanian. Selanjutnya, macam-macam pupuk organik. Yang pertama ada kompos. Kompos merupakan pupuk yang berasal dari pembusukan bahan-bahan organik yang kemudian diurai oleh bakteri pengurai. Pembuatan pupuk kompos memerlukan ruangan yang terlindungi dari sinar matahari dan hujan. Pupuk jenis ini berfungsi sebagai pemberi unsur hara yang berguna untuk perbaikan struktur tanah. Yang kedua ada pupuk hijau. Pupuk hijau adalah bagian tumbuhan hijau yang mati dan tertimbun di dalam tanah. Pupuk organik jenis ini mempunyai perimbangan C/N yang rendah, sehingga dapat terurai dan cepat tersedia bagi tanaman. Pupuk hijau sebagai sumber nitrogen juga cukup baik di daerah-daerah tropis, yaitu sebagai pupuk organik, penambah unsur mikro, dan perbaikan struktur tanah. Ketiga ada pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Di gambar ini saya mengambil kotoran dari hewan kambing. Jadi di pupuk kandang ini kandungan haranya dalam pupuk kandang rata-rata sekitar itu 55% nitrogen, 25% fosfor, dan 5% kalium. Tergantung dari jenis hewan dan bahan makanannya. Makin lama pupuk kandang mengalami proses pembusukan, makin rendah juga perimbangan C/N-nya. Selanjutnya ada peran pupuk organik dalam dunia pertanian. Sebagian besar pertanian intensif menurun produktivitasnya dan telah mengalami degradasi lahan, terutama dengan sangat rendahnya kandungan karbon organik dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh pemakaian pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengembalikan kesuburan tanah membutuhkan alternatif pemakaian pupuk organik. Jadi peran pupuk organik di sini adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah yang dikarenakan para petani ini memakai pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama untuk pertanian. Selanjutnya ada pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan kualitas tanah. Upaya peningkatan produktivitas tanaman juga diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan dan kualitas tanah, antara lain melalui penggunaan pupuk organik dalam konsep pemupukan berimbang. Pemanfaatan bahan organik menjadi salah satu kunci keberlanjutan produksi dalam sistem pertanian ramah lingkungan yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas tanah dan memperbaiki fungsi ekologis. Jadi pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan kualitas tanah itu menjadi kunci keberlanjutan produksi dalam sistem pertanian ramah lingkungan, atau yang sering orang bilang itu adalah pertanian organik. Pertanian organik atau pertanian ramah lingkungan ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas tanah dan memperbaiki fungsi ekologis dengan cara penggunaan pupuk organik. Selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi saya, yaitu penggunaan pupuk organik perlu didorong untuk memulihkan kondisi tanah. Selain itu juga meningkatkan produktivitas lahan dan kesehatan manusia. Pemanfaatan bahan organik menjadi salah satu kunci keberlanjutan produksi dalam sistem pertanian ramah lingkungan yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas tanah dan memperbaiki fungsi ekologis. Penambahan bahan organik dalam tanah akan menyebabkan aktivitas dan populasi mikrobiologi dalam tanah meningkat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas dekomposisi dan mineralisasi bahan organik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.